Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dedi Darmawan, SMM, lahir di Tanah Grogot, tanggal 18 Agustus 1989. Saya menjadi dosen Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Tanah Grogot sejak tahun 2016. Pertama kali saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen Sumber Daya Manusia yang menjadi spesialis keilmuan saya sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Saya fokus untuk mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategi. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, saya sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selanjutnya, saya aktif kembali mengajar pada tahun 2024 sampai dengan saat ini. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 26 PDD UKT PT, pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran yang digunakan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode MKM 206 dengan bobot 3 SKS. Beberapa hal yang terkait dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini memberikan pemahaman mendalam tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia melalui analisis jabatan dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Mahasiswa akan belajar untuk mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan tujuan organisasi serta memahami pentingnya analisis jabatan dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan pendekatan berbasis kompetensi, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisis jabatan dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan proses rekrutmen dan seleksi karyawan dengan menggunakan berbagai alat seleksi yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang program pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi sistem kompensasi serta imbalan untuk memastikan keadilan dalam organisasi. Ketiga, bahan kajian pada perkuliahan ini dilaksanakan selama 14 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 akan diadakan UTS, pada pertemuan ke-16 akan diadakan final test. Berikut materi pada setiap pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pertemuan kedua, perencanaan sumber daya manusia. Pertemuan ketiga, rekrutmen dan seleksi. Pertemuan keempat, orientasi, pelatihan dan pengembangan. Pertemuan kelima adalah penilaian kinerja. Pertemuan keenam, kompensasi dan imbalan. Pertemuan ketujuh adalah hubungan industrial. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester.
Pertemuan ke-9, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pertemuan ke-10, etika dan tanggung jawab sosial. Pertemuan ke-11, manajemen sumber daya manusia dalam era digital. Pertemuan ke-12, manajemen sumber daya manusia global. Pertemuan ke-13, pengelolaan konflik. Pertemuan ke-14, pengembangan kepemimpinan. Pertemuan ke-15, tren dan tantangan masa depan. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Selanjutnya, sistem pembelajaran selama masa pembelajaran menggunakan sistem pembelajaran secara offline dan luring. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu 1. Kuliah terbimbing, yaitu dosen memberikan penjelasan konsep dasar, teori, prinsip, dan kerangka kerja manajemen sumber daya manusia kepada mahasiswa. Tujuannya adalah memberi dasar pemahaman teoritis sebelum mahasiswa masuk ke diskusi, studi kasus, atau tugas analisis. Yang kedua, diskusi kelas digunakan untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan mengaitkan teori manajemen sumber daya manusia dengan situasi nyata di organisasi. Yang ketiga, studi kasus menjadi metode utama dalam RPS ini. Hampir setiap tugas menggunakan pendekatan kasus. Misalnya, pada topik perencanaan sumber daya manusia, mahasiswa menganalisis kasus perusahaan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang keempat, CBL adalah metode pembelajaran berbasis kasus, di mana mahasiswa belajar melalui analisis situasi atau masalah tertentu. Yang kelima, penugasan terstruktur berbentuk laporan makalah atau laporan analisis. Yang keenam, pendekatan proyek. Mahasiswa diminta menghasilkan rancangan atau produk akademik tertentu, misalnya rencana rekrutmen. Yang ketujuh adalah simulasi, membantu mahasiswa mengalami langsung proses MSDM seperti yang terjadi di dunia kerja, seperti simulasi proses rekrutmen dan simulasi wawancara. Sistem penilaian yang saya berikan adalah 1. Partisipasif sebesar 15%, menilai keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran baik di kelas maupun daring. Tugas 25%, menilai kemampuan mahasiswa mengerjakan tugas individu sesuai materi yang diberikan. 3. Tugas kelompok sebesar 30%, menilai kemampuan mahasiswa bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis kasus, menyusun laporan, atau melakukan presentasi. Yang keempat, ujian tengah semester sebesar 15%, menilai penguasaan materi mahasiswa pada pertengahan semester. Kelima, ujian akhir semester sebesar 15%, menilai penguasaan materi mahasiswa pada akhir semester secara menyeluruh. Berikut saya ingin memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan judul rekrutmen dan seleksi karyawan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada siang hari ini kita berjumpa pada pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi karyawan. Sebelum saya melanjutkan perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya silahkan Anda absen dengan menggunakan akun Siakat Setia Widya Praja Tanah Grogot. Silakan. Kasih waktu 1 menit. Oke, sudah semua? Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi rekrutmen dan seleksi karyawan, manajemen sumber daya manusia, mata kuliah MKM 206 dengan saya Dr. Dedi Darmawan SEMM. Ya, kita berada di kelas 3, durasi 3 kali 50 menit. Pada semester 3, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 2
mahasiswa mampu mengimplementasikan proses rekrutmen dan seleksi karyawan dengan menggunakan berbagai alat seleksi yang tepat. Selanjutnya, sub capaian pembelajaran mata kuliah sub CPMK 3, mahasiswa mampu merancang program pelatihan dan pengembangan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Oke, selanjutnya konsep rekrutmen dan seleksi. Ya, sebelum kita mulai jauh, ada yang tahu terkait dengan rekrutmen, seleksi, tujuan MSDM, dan etika keadilan? Ya, silakan. Ya, silakan. Saya juga bahwa rekrutmen itu adalah proses mencari, dan mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, oke. Silakan selanjutnya seleksi. Siapa? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Edi. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, proses memilih karyawan. Selanjutnya tujuan MSDM, silakan. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah. Tujuan MSDM itu mengelola sumber daya manusia agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya etika dan keadilan. Saya Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Kanda. Etika dan keadilan. Etika itu adalah pedoman berperilaku yang benar, baik, dan jujur. Kemudian keadilan itu adalah memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Ya, oke. Kita beri aplaus dulu buat teman-teman semua. Ya, selanjutnya nih, rekrutmen dan seleksi merupakan dua proses inti dalam manajemen sumber daya manusia yang saling berkaitan dan bertujuan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi secara efektif dan etis. Proses ini harus dirancang secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta kompetensi yang berlaku dalam organisasi. Ya, oke. Nah, landasan konseptual, ya. Aspek konseptual yaitu ada efektivitas, keadilan, kompetensi, etika. Nah, di dalam makna efektivitas, makna dalam manajemen sumber daya manusia itu adalah kebijakan HR yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Ya, terus keadilan, ya, karyawan diperlakukan berdasarkan standar yang jelas dan konsisten. Selanjutnya, kompetensi ini adalah fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku kerja. Yang terakhir adalah etika, yaitu keputusan HR menghargai martabat manusia dan regulasi. Ini berdasarkan MSDM sebagai sistem terpadu Sofyan Syauri tahun 2013 yang menekankan kesesuaian antara kebutuhan organisasi dan kapasitas manusia. Rekrutmen dan seleksi yang efektif harus didasarkan pada 4 aspek utama yang saling berkaitan: efektivitas, keadilan, kompetensi, dan etika. Keselarasan keempat aspek ini memastikan proses SDM yang objektif, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung tujuan organisasi. Ya. Oke, selanjutnya ini ruang lingkup SDM. Sistematis dan objektif, relevan dan dengan kebutuhan organisasi, adaptif, berkelanjutan, dan berbasis data. Ya, itu ada 5 ya dari semua ruang lingkup ini. Mungkin nanti tidak akan saya jabarkan secara utuh. Nanti kita akan masuk kepada proses simulasi atau sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya ini proses tahapan rekrutmen, ya. Yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan SDM, analisis data dan seleksi, dan kriteria seleksi, perancangan alternatif seleksi, implementasi, dan evaluasi. Ya, ini proses rekrutmen dan seleksi merupakan rangkaian tahapan sistematis untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi secara efektif dan etis. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan kandidat yang terpilih sesuai dengan spesifikasi jabatan dan nilai-nilai organisasi. Evaluasi berkelanjutan menjaga kualitas proses dari waktu ke waktu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silakan. Ya. Kalau saya mau paham, bisakah kami diberikan contoh terkait proses rekrutmen dan seleksi karyawan ini, Pak? Ya.
Oke, terima kasih kepada Muhammad Rahman. Mungkin nanti di akhir sesi kita akan menyampaikan terkait dengan simulasi seleksi karyawan yang dimulai dari manajer HRD ya. Nanti dari teman-teman nanti saya pilih salah satu yang menjadi manajer HRD, satunya sebagai calon karyawan. Mungkin nanti di akhir ya. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk kepada instrumen analisis. Yang dibutuhkan itu adalah checklist kebutuhan dan metrik prioritas sumber daya manusia. Yang kedua, rubrik penilaian, standar objektivitas dan seleksi. Yang ketiga itu indikator keberhasilan dan lembar refleksi. Ya, dari masing-masing fungsi MSDM ada yang tahu dengan checklist kebutuhan? Ya, oke. Kan saya sampaikan adalah checklist kebutuhan makro prioritas itu adalah fungsinya memastikan semua aspek penting yang sudah diperiksa. Oke. Selanjutnya matriks prioritas yaitu menentukan masalah yang paling mendesak. Yang ketiga menjaga objektivitas dan evaluasi. Yang keempat indikator keberhasilan mengukur hasil penerapan program. Yang lembar refleksi adalah mendorong pembelajaran dan pengalaman. Nah, ini adalah instrumen dari analisis. Oke, selanjutnya employee branding. Employee branding adalah strategi organisasi dalam membangun dan mempertahankan citra positif sebagai tempat kerja yang ideal. Konsep ini menjadi bagian penting dalam proses rekrutmen modern karena mempengaruhi kualitas dan kuantitas kandidat yang melamar. Organisasi dengan employer branding yang kuat mampu menarik talenta terbaik secara efisien dan efektif. Ya, ini tadi adalah kita membangun citra positif organisasi sebagai tempat kerja ideal. Itu adalah tempat kita. Ya. Selanjutnya menarik kandidat yang berkualitas tinggi secara efektif, meningkatkan pengalaman kandidat selama proses rekrutmen. Nah, ini adalah bagian daripada employment branding. Oke, selanjutnya sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen dapat bersumber dari dalam maupun luar organisasi. Pemilihan sumber yang tepat bergantung pada kebutuhan anggaran dan strategi sumber daya manusia organisasi. Setiap sumber memiliki kelebihan dan pertimbangan tersendiri yang perlu disesuaikan dengan konteks dan tujuan rekrutmen organisasi. Ya, ini adalah pola internal, kita harus promosi. Ya, bagaimana proses promosi itu kalian juga sudah pahami dengan menggunakan media sosial, media elektronik, ya, dan sebagainya. Ya, ini eksternalnya, iklannya ada job fair, ya, headhunter, ya, pokoknya segala macam bentuk media itu yang harus kita gunakan. Oke, selanjutnya aplikasi dalam berbagai organisasi, ya, yaitu adalah usaha kecil, perusahaan jasa, manufaktur dan pendidik. Fokus penerapan usaha kecil itu adalah standar dasar pembagian tugas dalam pembagian tugas dokumentasi yang sederhana, yaitu perusahaan jasa adalah kualitas layanan, perilaku kerja dan pengalaman pelanggan. Oke, manufaktur itu adalah produktivitas kualitas K3, disiplin dan proses, pendidik atau publik adalah integritas, pelayanan dan kepatuhan pengembangan kompetensi. Nah, dari itu resiko jika diabaikan dari usaha kecil adalah konflik peran dan ketergantungan pada pemilik, ya. Kalau perusahaan jasa itu keluhan pelanggan dan reputasinya menurun. Manufaktur itu adalah kecelakaan atau cacat produk dan biayanya lebih tinggi. Prioritas pendidik adalah pelayanan rendah dan kepercayaan publik yang menurun. Oke, selanjutnya kita masuk kepada studi kasus rekrutmen customer service. Ya, ini sebuah perusahaan jasa mengalami kegagalan dalam proses rekrutmen customer service. Kegagalan ini berdampak pada kualitas layanan dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Penyebab utama yang teridentifikasi adalah pelaksanaan wawancara yang bersifat subjektif tanpa menggunakan indikator kompetensi yang terstandar dan struktur. Nah, tanpa indikator kompetensi, ya, kita tidak mungkin mendapatkan karyawan yang baik, ya. Oke, mungkin nanti di sesi akhir kita akan ada proses simulasi, ya. Oke, selanjutnya, ya, ini pertanyaan analisis, ya. Gunakan pertanyaan berikut sebagai panduan untuk menganalisis studi kasus rekrutmen customer service, ya. Identifikasi masalah utama dalam kasus data apa yang diperlukan untuk analisis konsep manajemen sumber daya manusia, ya.
Nih, mana yang paling relevan diterapkan? Pertimbangkan pula siapa saja ya pihak yang terdampak dari kegagalan rekrutmen tersebut. Rumuskan alternatif solusi yang dapat ditetapkan, evaluasi resiko dari setiap alternatif, dan tentukan rekomendasi yang paling realistis dan etis untuk organisasi. Nah, ini apa masalah utamanya? Data dan konsep, apa yang relevan, siapa pihak yang terdampak, solusi dan resiko. Ini semua harus kita analisis sebagai manajemen sumber daya manusia. Oke. Ini rangkuman yang kita dapatkan dari materi bab 3, yaitu rekrutmen dan seleksi. Yaitu yang pertama itu adalah bagian yang paling penting dari manajemen sumber daya manusia, ya, kesesuaian konsep dan konteks. 3, keputusan berbasis data. 4, keadilan dan evaluasi, ya. Rekrutmen dan seleksi merupakan bagian penting dari sistem manajemen sumber daya manusia yang harus dirancang secara sistematis dan etis, ya. Kesesuaian antara konsep dan konteks organisasi menjadi kunci keberhasilan proses ini. Setiap keputusan HR harus berbasis data dan dokumentasi yang valid. Nah, lagi-lagi saya katakan kita harus berbasis data, ya. Prinsip etika dan keadilan wajib dijunjung tinggi dan dievaluasi setiap tahapan proses rekrutmen dan seleksi. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga relevansi, efektivitas kebijakan sumber daya manusia organisasi. Ya, ini buku bacaan lanjutan, yaitu bestseller J tahun 2020, Human Resource Management, ya, Noor R.A. Hollenbeck, J.R. Gerhardt, ya, Human Resource Management, Gaining and Competition Events, ya, ini Armstrong, ya. Oke, selanjutnya ini bisa dilihat, ya, nanti kita lihat di perpus, ya. Mungkin nanti setelah simulasi atau pertemuan selanjutnya kita akan gunakan kembali. Ya. Selanjutnya pertanyaan dan diskusi. Ada pertanyaan atau diskusi? Silahkan disampaikan pendapat atau tanggapan mengenai materi rekrutmen dan seleksi karyawan yang telah kita bahas, ya. Mari kita berdiskusi bersama untuk memperdalam pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita masuk kepada proses simulasi interview, saya akan menyampaikan terkait dengan prosesnya. Nanti situasinya kita sudah tahu. Proses posisi yang dilamar itu adalah staf administrasi atau operasional, ya. Perusahaannya adalah PT Maju Bersama. Kita sama-sama maju, ya. Proses interview dilakukan oleh HRD, ya. Kandidatnya adalah calon karyawan baru, yaitu tadi staf administrasi atau operasional. Tujuannya untuk menilai kepribadian, pengalaman, motivasi, kemampuan kerja, dan kecocokan kandidat dengan perusahaan kita, ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah masuk kepada proses pembukaan interview. Pembukaan interview nanti yang disampaikan oleh Badrian, ya, terkait dengan selamat pagi atau selamat siang. Nanti kandidat silahkan menjabarkannya. Nanti sebentar saya akan berikan dokumennya. Selanjutnya masuk kepada sesi ketiga, itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaan pendalamannya ada 10, ya. Yang pertama, mengapa Anda tertarik melamar di perusahaan ini? Ya, itu interview dari HRD. Selanjutnya dijawab oleh calon karyawan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa kelebihan Anda? Nanti silahkan disiapkan jawabannya, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung masuk kepada proses sesi simulasi, ya. Oke. Ayo. Ini. Hah? Ya, ambil kursinya dulu, taruh sini. Laptop enggak apa-apa. Kau Badrian? Ya, Badrian silakan depan. Ya, situ dulu. Iya, dulu situ dulu. Ya, duduk situ dulu lah.
Ya. Ya, oke. Yang kita masuk kepada sesi simulasi. Ya, ini nanti ada teks yang akan dibacakan oleh seorang HRD. Contoh simulasi saja. Nanti ada calon pelamar. Ya. Nah, di sini situasi posisi pelamar adalah staf administrasi atau operasional perusahaan PT Maju Bersama. Ya. Interviewnya HRD. Tujuannya adalah menilai kepribadian, pengalaman, motivasi, kemampuan kerja dan kecocokan kandidat sesuai dengan perusahaan. Ya, oke. Selanjutnya kita mulai dari pembukaan interview. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih sudah berhadir dalam sesi interview kita pada hari ini. Kepada calon pelamar dengan nomor 1 atas nama Namira Nela Azhara, dipersilakan. Ya, oke. Silakan. Silakan dulu. Saya sudah membaca komponi profil Anda, jadi sebelum kita mulai, silakan perkenalkan diri Anda secara singkat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Namira Nela Azhara, saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Nusantara. Saya memiliki pengalaman magang di bagian administrasi selama 6 bulan, khususnya dalam pengelolaan data, penyusunan laporan, dan koordinasi dokumen. Saya adalah pribadi yang teliti, disiplin, dan senang bekerja dalam tim. Apa alasan Anda tertarik melamar di perusahaan kami? Saya tertarik karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan terus berkembang. Saya melihat posisi ini sesuai dengan kemampuan saya, terutama dalam administrasi, pengelolaan data, dan komunikasi. Saya juga ingin mengembangkan kemampuan profesional saya dari lingkungan kerja yang terstruktur dan dinamis. Menurut Anda, apa kelebihan utama yang Anda miliki? Kelebihan saya adalah teliti, bertanggung jawab, dan mudah beradaptasi. Dalam pekerjaan administrasi, kelebihan itu hal yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam data atau dokumen. Saya juga terbiasa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dan berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan saya. Apa kelemahan Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Kelemahan saya adalah terkadang saya terlalu fokus pada detail kecil sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun saya mengatasinya dengan cara membuat daftar prioritas kerja dan menentukan batas waktu untuk setiap tugas agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu. Apa rencana atau target karir Anda dalam beberapa tahun ke depan? Dalam beberapa tahun ke depan, saya ingin menjadi karyawan yang kompeten dan dapat bekerja dalam bidang administrasi atau operasional. Saya juga ingin terus meningkatkan kemampuan baik dari sisi teknis maupun komunikasi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perusahaan. Berapa ekspektasi gaji Anda untuk posisi ini? Saya berharap mendapat gaji yang sesuai dengan standar perusahaan, tanggung jawab pekerjaan saya, dan juga kemampuan yang saya miliki. Namun, saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ya, saya ingin bertanya mengenai gambaran tugas harian dan untuk posisi ini, bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan di perusahaan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dan kami akan menghubungi Anda setelah proses seleksi selesai. Terima kasih atas kesempatan interview hari ini. Saya berharap dapat bergabung dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya, oke. Silakan mungkin Badrian dan Namira untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa proses perkuliahan kita pada siang hari ini ya cukup baik ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, saran, usul, silakan. Ada yang mau disampaikan? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua pada pertemuan kita yang ketiga pada siang hari ini terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode MKM 206 ya, dengan materi rekrutmen dan seleksi karyawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini dibuat, semoga dapat bermanfaat. Rekrutmen seleksi menjadi pegangan, cari talenta penuh tantangan. Video PDD jadi panduan
bahan ajar tingkatkan pemahaman. SDM unggul kunci kemajuan. Terus belajar tanpa ragu. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.